Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas prakarya. Untuk kelas 10 IPS kita jarang banget ketemu ya. Kita pertemuan itu bisa dihitung kurang lebih 2 minggu sekali ya untuk kelas 10 IPS. Tapi nggak apa-apa ya. Eh, untuk sekarang kita udah masuk minggu 5. Aduh, itu abaikan aja minggu 3 yang di pojok kiri atas di layar kalian ya. Sekarang kita mulai masuk pekan 5, cuma karena kalian materinya ketinggalan, jadi kita bahas dulu materi yang saya bahas di kelas 10 MIPA di minggu 3 kemarin. Masuk ke materi yang harus hari ini. Saya mau review dulu ya. Review dulu tentang materi yang kita pelajari, yang kelas 10 IPS pelajari saat minggu keberapa ya? Minggu kedua ya? Minggu kedua kalau nggak salah. Nah, seperti yang kalian ketahui waktu materi yang waktu minggu 2 kita pelajari itu kita masuk ke masuk ke materi kerajinan ya. Dan sekarang pun kita masih masuk ke materi kerajinan ini. Nah, kita bahas kerajinannya adalah kerajinan non-benda dan kerajinan benda yang terbagi 2 TA ya. Terus di sini ada contohnya untuk yang kerajinan non-benda. Definisi kerajinan non-benda. Definisi kerajinan non-benda itu adalah kerajinan yang tidak memiliki bentuk, warna, dan wujud. Contohnya adalah kayak cerita rakyat, kemudian mitos, terus simbol, dan banyak lagi sebenarnya yang saya sebutkan dalam video sebelumnya itu ada 5 contoh ya, tapi di sini saya hanya review aja, semoga kalian ingat. Jadi kerajinan non-benda itu adalah yang tidak memiliki bentuk, warna, dan wujud. Contohnya cerita rakyat, mitos, dan simbol. Kemudian sekarang kerajinan benda. Non-benda, benda. Kalau non-benda tidak memiliki bentuk, warna, dan wujud, kalau kerajinan benda berarti sebaliknya. Ya, jadi kerajinan benda memiliki bentuk kebalikannya dari non-benda ya. Tentu saja yang namanya benda itu bisa dilihat, punya bentuk, punya warna, dan punya wujud. Contohnya di sini yang saya sebutkan juga di video minggu lalu ya, ada kain, bukan kain, itu baju ya, baju tapi terbuat dari kain tradisional, maksudnya kain adat, kain budaya. Kemudian ada keranjang dari anyaman bambu. Terus ada juga contohnya tas rotana. Mereka ini punya bentuk, punya warna, kemudian punya wujud, bisa disentuh, dan sebagainya. Itu benda. Nah, ini sekilas review tentang materi kita beberapa minggu lalu ya. Sekarang kita mulai masuk ke minggu ini. Materi kerajinannya hanya segini. Sekarang kita mulai masuk ke materi kewirausahaannya. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan kita bahwa prakarya dan kewirausahaan itu kalian selain dituntut membuat karya, itu kalian juga diminta untuk bisa memasarkan karya kalian tersebut. Itu sebabnya kenapa sekarang kalian akan saya jejali materi tentang perencanaan usaha. Jadi yang namanya misalnya siapa gitu ya, si A misalnya, si A ingin punya usaha, ingin punya bisnis, dan bisnisnya di bidang kerajinan. Tentu saja dia harus melakukan yang namanya perencanaan. Ya, jadi yang namanya untuk ngerintis sebuah usaha kerajinan itu pasti diperlukan perencanaan yang baik ya. Selain baik harus terstruktur. Nah, jadi perencanaan usaha dalam ilmu kewirausahaan ini sudah ada ketentuannya, sudah ada strukturnya. Nah, di ilmu ini kita mengenal ada 5 tahapan perencanaan usaha. Apa aja sih 5 tahapan perencanaan usaha itu? Nah, yang pertama, tahapan perencanaan yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Jadi ngapain aja kalian di tahap ini?
Ya, tentu saja di tahap ini kalian mulai mencari ide ya, ide produk. Produknya adalah kerajinan. Nah, si produk yang mau kalian pasarkan nanti, yang mau kalian jadi bisnis, itu produknya boleh baru, kalian menciptakan produk ciptaan baru, atau boleh memodifikasi dari produk yang sudah ada sebelumnya. Misalnya tas ya, nah itu kalian mengembangkan produk tas itu. Misalnya kayak tadi, saya mau usaha tas rotan nih. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian selain mencari ide, nah si ide itu harus dibuat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pengalaman individu atau pengalaman orang lain, dan tentu saja pengamatan. Jadi si ide kalian harus dibuat jangan asal-asalan, jangan asal jeplak. Aku pengen bikin kerajinan lalu kalian tiba-tiba bikin tanpa memperhatikan kebutuhan pasar dan sebagainya. Jadi kalian juga ide itu harus dibuat berdasarkan itu ya, pengetahuan kalian terhadap si kerajinan yang akan mau kalian buat itu seperti apa, pengalaman kalian dalam membuat tas rotan misalnya itu seperti apa. Kalau misalnya kalian tidak berpengalaman dalam hal itu, kalian bisa nge-hire orang yang berpengalaman. Nah, dan pengamatan tentu saja. Maksudnya pengamatan di sini adalah apakah si produk yang akan kalian jual itu nanti dibutuhkan oleh pasar atau sama sekali oh nggak ada yang tertarik nih. Nah, itu berarti harus melakukan evaluasi nantinya. Apakah produk tersebut akan dilanjutkan produksinya, apakah tidak. Itu tahap pertama. Sekarang tahap kedua adalah analisis peluang usaha. Ya, di tahap ini eh mulai nih kita harus mulai menemukan peluang dan potensi usaha kita seperti apa. Jadi tadi udah menciptakan ide ya, udah menemukan ide mau bikin produk kerajinan apa. Nah, sekarang kalian cari, temukan peluang dan potensi usaha untuk produk kalian tersebut. Kalian juga harus bisa mengamati adanya ancaman dan peluang yang terjadi setiap saat. Nah, si ancaman dan peluang itu nantinya kalian pelajari, kemudian untuk diaplikasikan menjadi sebuah strategi bisnis. Untuk kedepannya kalian seperti apa strategi bisnisnya, supaya produk kalian itu diminati masyarakat sekitar atau justru malah diminati masyarakat luar ya. Nah, ini tahap kedua, menemukan peluang dan potensi usaha. Tahap analisis dan peluang usaha. Kemudian selanjutnya Yang selanjutnya tahap 3 adalah kalian tadi yang pertama sudah menetapkan ide, sudah mencari ide. Yang kedua, si ide produk kalian itu apakah nanti akan laku atau tidak melalui tahapan analisis dan peluang usaha. Yang ketiga, untuk merealisasikan tahapan 1 dan tahapan 2, tentu saja kalian membutuhkan yang namanya sumber daya. Jadi di tahap ini kalian mulai merancang sumber daya apa aja yang kalian butuhkan. Ya, kalau dalam ilmu kewirausahaan itu ada sumber daya yang sudah yang sudah merupakan kategori ya, yang kategori sumber daya. Dan kategori itu dikategorikan menjadi 6 tipe sumber daya. Yang pertama sebutannya adalah 6M ya, sebutannya 6M. Yang pertama ada man. Man itu artinya SDM, sumber daya manusia. Jadi, pelaku yang melaksanakan proses kerja. Nah, kalian nanti untuk misalnya si A mau membuat bisnis kerajinan rotan, tas rotan. Nah, dia membutuhkan pegawai apa aja, SDM apa aja. Misalnya distributor rotannya, kemudian pengrajinnya dan sebagainya. Nah, ini SDM. Kemudian M yang kedua adalah money. Tentu saja kalian membutuhkan modal untuk merealisasikan usaha kalian. Selain money, M ketiga adalah material, bahan. Tentu saja kalian butuh bahan ya untuk merealisasikan bisnis tas rotan ini misalnya. Contohnya bisnis tas rotan. Kemudian M yang keempat adalah metode. Ini adalah cara produksi. Nanti kalian harus juga menyiapkan bagaimana cara produksinya. Apakah produk apa eh,
waktu operasionalnya kapan aja, apakah akan seminggu full, apakah ada 1 hari libur, dan sebagainya itu harus disiapkan juga. Kemudian M kelima adalah mesin. Ini merupakan sarana untuk membantu proses produksi. Tentu saja ini kalian perlu juga. Yang terakhir adalah tujuan dari kalian membuat produk ini adalah tentu saja untuk dipasarkan. Jadi M keenam adalah market, pasar. Di sini kalian juga menyiapkan target pasar, akan kemanakan produk kalian, produksi tas rotan ini mau dijual kemana, seperti itu. Ini 6M ya, kategori sumber daya yang biasanya dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan ilmu kewirausahaannya. Nah, selain 6M itu, ini ada satu faktor lagi yang diperlukan, termasuk sumber daya ya, termasuk sumber daya yang diperlukan untuk kalian membuat bisnis. Selain 6M ada yang namanya informasi. Nah, informasi ini nanti digunakan untuk proses evaluasi. Di informasi ini nanti kalian mencari apakah produk sukses di pasaran, apakah produk kurang diminati. Nah, informasi dibutuhkan untuk mendapatkan data-data seperti itu, untuk melakukan proses evaluasi. Selanjutnya adalah tahap 4, administrasi dan pemasaran. Di tahap ini kita ngapain aja sih? Nah, di faktor administrasi. Di tahap administrasi, tentu saja kalau kalian mau membuat bisnis itu harus mempunyai catatan yang rapi tentang semua kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap hari. Catatan-catatan itu harus kalian buat berurutan, didokumentasikan dengan rapi, berurutan, dan terstruktur. Biasanya catatan-catatan ini berupa laporan ya, diringkas berupa laporan, bisa laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Dan laporan ini bisa mencakup laporan barang, laporan penjualan, dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalian harus menyiapkan administrasi untuk bisnis kalian juga. Kemudian selanjutnya adalah faktor pemasaran. Jadi kalian harus mempelajari dan mengamati beberapa poin berikut. Yang pertama adalah daya serap pasar, kemudian kondisi pemasaran dan prospek pasarnya seperti apa, kemudian yang terakhir program pemasaran yang tepat untuk perusahaan kalian itu bagaimana. Di tahap kelima, komponen perencanaan usaha. Sebenarnya tahap kelima ini adalah kesimpulan dari apa yang kalian lakukan tadi di tahap 1 sampai tahap 4, dan komponen ini harus ada saat kalian melakukan tahap 1 dan tahap 4. Artinya di tahap 5 ini adalah sudah benar-benar berupa reminder ya, berupa diingatkan kembali komponen-komponen yang sudah kalian lakukan apa saja. Nah, komponen perencanaan usaha itu ada 7. Ada 7. Yang pertama, deskripsi bisnis. Yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah mencatat potensi produk yang akan dijalankan saat ini dan prospeknya di masa depan bagaimana, itu berdasarkan pengetahuan dan data pengamatan. Deskripsi bisnis ini kalian lakukan tadi di tahap pertama, di tahap menemukan ide ya, ide dan peluang usaha. Nah, ini komponen yang pertama, ini harus ada. Komponen kedua yang harus kalian lakukan juga dan tidak boleh terlewatkan adalah analisis pasar. Ini sama seperti tadi di tahap kedua ya, analisis dan peluang pasar. Nah, ini harus kalian lakukan juga. Ini tentu saja diperlukan untuk menentukan target pembeli dan target penjualan dalam perencanaan bisnis kalian. Jadi si analisis pasar ini harus berisi informasi detail tentang, yang pertama, kalian harus mencari tentang kebutuhan konsumennya seperti apa. Kemudian yang kedua, distribusinya nanti bagaimana? Promosinya
akan menggunakan media promosi apa saja. Kemudian yang terakhir tentu saja dana yang dibutuhkan untuk melakukan semua itu membutuhkan berapa banyak, berapa rupiah. Nah, ini juga harus kalian lakukan. Ini tidak boleh terlewat analisis pasar ini ya. Ya, komponen berikutnya, analisis pesaing. Selain kalian tadi menganalisis pasarnya, kalian juga harus menganalisis pesaingnya, ancaman ke depannya. Pesaing, tentu saja kalian pasti akan punya pesaing. Meski kalian menciptakan produk baru, pasti punya pesaing nantinya. Entah itu pesaingnya nanti akan plagiat produk kita atau apa namanya justru kita mengembangkan produk yang sudah ada. Tentu saja itu kan sudah ada sebelumnya ya, sudah dijual sebelumnya dan kita sudah punya pesaing di sana. Nah, si analisis pesaing ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaingnya dalam pasar yang sama. Jadi kalau kalian mengetahui kekuatan pesaing, nah itu fungsinya gunanya adalah untuk mencari strategi berbeda dalam pemasaran kalian. Nah, tapi bagaimana kalau yang kalian temukan adalah kelemahan pesaing? Jika kalian justru nanti dalam pengamatan menemukan data-data kelemahan pesaing, maka yang perlu kalian lakukan adalah menyusun strategi untuk mengembangkan produk yang lebih baik, tentu saja. Selanjutnya, komponen yang harus kalian lakukan adalah melakukan perencanaan desain dan pengembangannya. Ini tentu saja diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk. Tahap 0, tentu saja tahap rencana desainnya seperti apa ya. Tahap 1 pengembangannya bagaimana, tahap 2-nya pengembangannya bagaimana. Dan setiap tahap itu biasanya nanti melakukan melakukan tes supaya untuk menemukan kelemahan dan kekurangan. Jadi nanti sampai tahap akhir si produk itu harus sudah perfect, harus sudah sempurna ketika dipasarkan itu. Komponen berikutnya, kalian harus melakukan rencana operasional dan manajemen, dan yang terakhir adalah pembiayaan tentu saja. Di perusahaan kalian pasti terdapat asal sumber dana ya nantinya. Nah, nanti tahap ini si bisnis kalian harus bisa mengatur anggaran. Gimana caranya kita menggunakan uang agar efisien, menggunakan modal, menggunakan dana agar efisien, tapi tetap beroperasi. Proses produksi tetap beroperasi dalam bisnis kalian itu tetap beroperasi. Yang terakhir adalah kesimpulan usaha. Jadi kalian simpulkan kerangka rencana bisnis dalam bentuk sebuah model bisnis yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai proposal. Jadi buat apa sih proposal itu? Nah, si proposal itu untuk menarik partner kerjasama tentu saja dan calon investor. Kalau kalian ingin mengembangkan bisnis kalian jadi lebih besar, jadi lebih luas, tentu saja kita butuh modal yang lebih banyak. Nah, cara untuk menggait modal yang lebih banyak itu adalah menggait investor yang mau menanamkan modal di bisnis kita. Seperti ya, materi untuk hari ini segini saja, hanya tentang perencanaan usaha dan komponen-komponen yang harus kalian lakukan, komponen-komponen perencanaan usaha ya, yang harus kalian lakukan tentu saja. Dan sebagai sekadar informasi bahwa komponen dan proses ini tidak boleh ada yang terlewat. Jadi harus mengikuti tahapan dan strukturnya kalau mau bisnis kalian berkembang dan tidak monoton seperti itu. Ya, sekian materi untuk hari ini. Seperti biasa, tugas individunya saya share di Google Classroom ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan. Amin. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.